Oke, ini kita lanjut ya videonya. Ini di order untuk Innova Reborn ya, untuk Innova Reborn low beam tipe G H11 Cri. Saya juga udah ngomong satu syarat bolam bagus, watt dan looksnya gede. Watt dan looksnya gede, stabil, jadi tidak boleh ngedrop. Ketiga, adjustable. 4, serviceable, itu syarat bonus, ini bisa. Kelima, bayangan gelap. Keenam, tidak boleh storing, ini tidak storing ya. Watt dan looksnya memang dia levelnya di 30 watt, 2000 3100 sampai 3300 looks ya. Stabil, tidak ngedrop. Jadi masuk stabil itu Anda nyalakan segitu, besok juga segitu ya. Jadi Anda nyalakan sekarang, Anda jalan ke Bandung, sampai di Bandung terangnya harus sama ya. Ketiga, adjustable, ini udah pastilah terpenuhi, bisa maju mundur putar. Banyak LED cuma bisa diputar, maju mundur nggak bisa, dan tidak on the spot, harus pakai kunci L ya. Agak ribet bro kalau pakai kunci L gitu ya. Jadi Anda harus lepas dulu, pakai kunci L, pasang lagi, nanti kunci L nya hilang, jatuh, segala macam, ribet ya. Kalau ini langsung ya, langsung Anda mau tarik mundur maju bisa. Pak, ditarik mundur saya takut lepas. Nggak perlu takut bro, tuh ya, aman lah intinya, tenang aja bro ya. Pemasangan soket juga tinggal colok. Ini sudah dirajut, braided, driverless. Bolam LED yang nggak pakai driver lebih untung, apalagi untuk kayak mobil diesel ya. Saya nggak tahu ini Innovanya diesel atau bensin, tapi kalau diesel lebih banyak getaran ya dibandingkan bensin. Jadi Anda harus mengikat drivernya. Kadang-kadang ikatan driver itu Anda ngikat di kabel. Rata-rata semua ngikat di kabel lah. Saya ngomong apa adanya. Saya juga kuli tukang pasang, saya juga jual juga, saya juga mereview juga. Jadi saya tahu praktek di lapangannya. Pasti driver diikat di kabel, pakai kabel tis. Nah, antara ini terpasang di headlamp dengan driver pasang di kabel, getarannya kan suka bisa berbeda, bener nggak? Lebih getaran di kabel. Nah, getaran di kabel namanya mobil diesel ya, getar terus ya Anda pakai tiap hari. Nah, kalah bro di sininya, kalah nanti di sambungan drivernya ya. Saya ngomong apa adanya to the point karena saya orang praktek ya, orang praktek di lapangan. Jadi yang ada driver sebenarnya merugikan ya. Anda kalau nggak percaya, Anda bisa nonton video saya sebelumnya, beberapa hari yang lalu saya sudah upload ya. Getes di sininya, getes itu karena kabelnya menggunakan isolator biasa ya, karet, kena panas getes, ngelupas ya. Kalau sudah dirajut begini kan lebih bagus, lebih tahan panas, lebih tahan tarik. Sama seperti kabel handphone Anda lah ya. Kabel handphone Anda tiap hari pakai, pasti di ujungnya kalah. Ini kabel handphone nih, kalau yang ini kan versinya versi gepeng. Kalau yang versi bulat biasanya di sininya suka kalah lah pokoknya lah ya. Dan di dalam kabel ini kan ada aliran arus. Kabel itu panas. Nah, Anda harus perhatikan kabelnya besar atau kecil. Tembaganya tembaga pure copper bukan. Nah, itu Anda harus perhatikan sebenarnya ya. Ini bagian yang nggak kelihatan. Biasanya sering dicurangin oleh pabrikan ya, karena mau untung gede. Kalau lihat dari fisik kelihatan dia nggak bisa curangin, tapi kalau di bagian kayak kabel, dikasih kabelnya yang kecil, isolatornya jelek ya, sering putus di sini. Makanya kenapa ada, Pak, LED saya mati, jalanan rusak, kadang nyala kadang kedip-kedip. Nah, itu putus di sini nih, goyang-goyang gitu ya. Ini bohlam kan memakan arus sekitar 2-3 ampere nih, Anda lihat. Bohlam ini 29,4, arusnya adalah 2,38 ampere. Jadi ini kabel menghantarkan arus 2,38 ampere ke sana untuk positif dan kembali 238 ampere. Jadi kan dia ada dua, positif negatif, merah dan hitam pasti. Nah, satu kabel ini memakan 2,38 ampere. Nah, kalau Anda orang teknik atau Anda bisa search di Google, 2,38 ampere itu berapa sih penampang yang perlu, penampang kabel. Jadi penampang kabel itu di dalamnya kan ada tembaga. 2,38 ampere itu harus berapa luas penampangnya? Yang ideal, maksudnya yang ideal itu yang
yang sesuai standar Eropa atau standar di Indonesia SNI. Jadi berapa ini penampangnya? Jadi kalau arusnya makin besar kan tentu kabelnya mesti gede. Nggak ada kabel makin arusnya makin besar kabel dikecilin, nggak bisa, panas. Ya, kebanyakan seperti itu. Kabelnya kecil, panas, tambah kalah di sini. Panas, isolatornya hangus, nah makanya rusak. Nah, ini saya sih sudah pernah buka ya. Saya sudah pernah gunting, lumayan besarnya gitu ya. Jadi makanya kabel ini tidak pernah panas. Kalau LED yang murah ya, kabelnya kecil, aduh panas nih. Nih di sini nih di depan saya ada LED turbo nih. Kabelnya kecil banget, Bro. Tuh, keluar dari driver. Tuh, kabelnya kecil. Kecil sekali. Aduh. Ya, makanya ada harga, ada kualitas lah ya. Harga tidak bisa menipu Anda, tapi Anda juga harus hati-hati dan sudah lihat barangnya ya, sudah direview, sudah banyak dijual. Ya, ini Bolam salah satu terbaik. Salah satu terbaik, bukan yang terbaik dia doang sendiri. Kalau saya bilang ini terbaik, itu saya egois. Ya, driverless, braided, bayangan gelap hampir tak ada, karena penting, Bro, untuk supaya outputnya tebal di tengah. Ya, banyak orang bilang terangnya di pinggir. Nah, itu karena ini kan tidak ada bayangan gelapnya, hampir remang-remang tuh. Remang-remang aja dan hampir tidak ada bayangan gelap ya, lebarnya sempit sekali dan gelapnya sedikit ya. Nah, inilah yang boleh dibilang bagus. Jadi kalau ada bayangan gelap, makin dia gelap, makin dia lebar, itu merugikan Anda. Karena ini dipasangnya adalah kiri kanan, reflektor yang paling penting pemantul adalah di bagian atas. Jadi waktu ke atas sinarnya gelap ya, memantulkan ke jalannya nggak padat ya. Paham ya? Jadi reflektor itu kan paling penting di bagian atas, sedangkan LED-nya adalah nyorot kiri kanan. Nggak bisa ini dipasang begini, nggak bisa, fokusnya nggak bagus. Pasangnya begini. Makanya yang sinar ke sini itu harus penting, terang. Karena kalau nggak terang, gelap, nggak padat outputnya di jalan ya. Dan keunggulan lain, chip Cree ini dia ada lensa. Jadi masih bisa satu LED ini 180 derajat, jadi ke atas, makanya bayangan gelapnya sedikit, remang-remang saja gitu ya. Itulah untungnya pakai tipe ini ya. Ini adalah untuk Innova Reborn ya. Oke.